Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan dan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan dimanapun saudara Abah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah dan kekurangan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah berjudul Manusia Pilihan Satria Piningit Hijrah. Tentu ini hanya sebuah cerita, tidak untuk diyakini, hanya sebagai hiburan semata. Dalam tapakur, Abah memohon petunjuk kepada Allah tentang sosok manusia pilihan yang kita kenal dengan Satria Piningit ataupun sebutan lainnya. Waktu terus berjalan tanpa kita sadari, dan kita begitu banyaknya mendengar berita di mana-mana gempa, kemudian musibah-musibah yang lain. Tentu di sini Abah memohon petunjuk kepada Allah. Apa yang semua terjadi, yang kita dengar ataupun yang kita alamin, tentu Allah memberikan satu sinyal, dan kita di sini harus berpikir atau bertafakur atau juga merenung, kenapa Allah berikan ujian-ujian yang tidak ada habis-habisnya. Begitu banyak kemerosotan moral di saat sekarang ini yang tadinya seakan-akan tertutup, tapi sekarang terbuka semua, seakan-akan suatu kejelekan hal biasa, tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal ini harus kita renungkan dan bertanya pada diri kita masing-masing. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kalah kita melakukan suatu kejelekan atau suatu keburukan, hal yang biasa, hal yang jauh dari ajaran agama, sudah dilanggar, hanya menuruti hawa nafsu untuk suatu mewujudkan keinginan yang kadangkala tanpa dipikir bagaimana nantinya akibat perbuatan yang telah kita lakukan. Tentu kalau kita mencari siapa yang salah, sangatlah sulit untuk suatu pengakuan, karena kejujuran bagaikan permata yang sangat mahal, yang sangat sulit ditemukan. Apa karena kita sudah terbiasa dengan suatu kebohongan, sehingga kebohongan tak kalah kita lakukan, maka kebohongan berikutnya akan berlanjut tanpa suatu penyesalan apa yang kita lakukan, karena hanya ingin memuaskan hawa nafsu yang selalu mengajak dalam suatu kejelekan atau keburukan. Dengan suatu kondisi yang sedemikian rumitnya, tentu sang sosok manusia pilihan menyadari situasi kondisi seperti saat ini, memikirkan bagaimana dan apa yang akan
sak sosok ini lakukan. Dalam pandangan mata batin Abah, tentu sang sosok ini berpikir dalam menyikapi keadaan yang seperti saat ini. Tentu beliau menunggu petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi saat ini, itu pun mungkin dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi dalam kehendaknya, sedangkan kita sebagai manusia biasa hanya bisa berdoa, memohon perlindungannya atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam lindungannya dan dijauhkan dari mara bahaya yang akan menimpa negeri kita yang kita cintai. Jangan sampai bencana besar itu terjadi. Tapi manakala manusia terus membuat suatu kerusakan di muka bumi, tidak juga mau menyadari dan tidak mau bertaubat, yang hanya memuaskan hawa nafsu untuk tercapainya suatu keinginan, maka alam akan bergejolak. Akan timbul banyak bencana yang kita tidak mengetahui kapan itu bisa terjadi, kapanpun, dimanapun. Tak kala nantinya akan terjadi bencana, tentu sang sosok manusia pilihan diberikan petunjuk. Mungkinkah beliau akan hijrah untuk menyelamatkan dirinya, juga keluarganya, atau juga orang-orang yang beliau kasihi. Tapi ini hanya suatu pemikiran Abah. Di zaman para nabi terdahulu, tak kala umatnya sudah tidak bisa menerima dalam suatu kebaikan, maka apapun bisa terjadi. Seperti saat sekarang ini, Allah murka dan alam akan bergejolak. Karena hal itu rahasia Allah, maka kita sebagai manusia diberikan akal dan pemikiran serta hati untuk berpikir, juga bertanya dalam hati, apakah yang kita lakukan ini suatu kebaikan atau suatu kerusakan. Manakala hati sudah tertutup, terhijab, yang dipakai hanya akal dan pemikiran yang mengedepankan nafsu, maka kita hanya menunggu kehancuran nantinya yang akan kita dapatkan. Bagi kita tidak ada kata terlambat. Mari sekarang kita hijrah dari suatu kejelekan atau keburukan menjadi suatu kebaikan. Perkuat iman dan takwa kita, hanya itu yang bisa menyelamatkan diri kita masing-masing nantinya. Mungkin saudara-saudara Abah bisa memberikan suatu penjelasan atau pemahaman, juga pengertian tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita dihargai dan dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dan kekurangan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.